Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zain Maulana Fian Al-Haq. Saya berasal dari kelas akuntansi A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang demand atau permintaan. Yang pertama ada pengertian permintaan. Permintaan adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang ingin dibeli atau diminta oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Selanjutnya ada hukum permintaan atau teori permintaan, yang dimana ketika jumlah permintaan naik maka harga pun akan naik. Begitupun sebaliknya, ketika jumlah permintaan menurun maka harga pun akan menjadi turun. Jika diibaratkan kita sebagai produsen, ketika permintaan di pasaran naik maka kita sebagai produsen akan menaikkan harga. Begitupun sebaliknya, ketika permintaan di pasaran menurun maka kita sebagai produsen akan menurunkan harga. Selanjutnya ada jenis-jenis permintaan. Jenis-jenis permintaan dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan daya beli konsumen dan yang kedua berdasarkan jumlah permintaan. Yang pertama berdasarkan daya beli konsumen ada permintaan efektif. Permintaan efektif adalah sejumlah permintaan yang disertai dengan daya beli dan sudah dilaksanakan. Yang kedua ada permintaan potensial. Permintaan potensial adalah sejumlah permintaan yang disertai dengan adanya daya beli namun belum dilaksanakan. Jika diibaratkan seorang konsumen ingin membeli suatu barang, dia sudah mempunyai uang untuk membeli barang tersebut, tetapi konsumen tersebut belum membeli barang yang dia inginkan. Nah, itu disebut permintaan potensial. Selanjutnya ada permintaan absolut. Permintaan absolut adalah permintaan yang tidak disertai dengan adanya daya beli dan lebih cenderung kepada angan-angan saja. Jika diibaratkan ada satu orang yang ingin membeli sesuatu tetapi dia tidak mempunyai uang untuk membeli barang tersebut. Nah, itu disebut permintaan absolut. Yang kedua ada berdasarkan jumlah permintaan. Yang pertama ada permintaan individu. Permintaan individu adalah sejumlah permintaan dari individu atau perseorangan terhadap suatu barang atau jasa. Nah, yang kedua ada permintaan pasar. Permintaan pasar adalah hasil penjumlahan dari permintaan individu terhadap suatu barang atau jasa. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada harga barang. Nah, harga barang, jika harga suatu barang semakin rendah, maka permintaan terhadap barang tersebut akan semakin bertambah. Begitupun sebaliknya, jika harganya tinggi, maka permintaan pada barang tersebut akan semakin menurun. Nah, yang kedua ada ketersediaan dan perubahan harga barang sejenisnya. Nah, apabila harga barang pengganti dan barang pelengkapnya turun, maka permintaan atas barang tersebut akan semakin berkurang. Akan tetapi, apabila harga barang pengganti dan barang pelengkap naik, maka permintaan atas barang tersebut akan meningkat. Jika diibaratkan, seseorang ingin membeli kursi rotan. Nah, ketika barang penggantinya itu adalah di kursi plastik, harganya sedang turun, maka permintaan terhadap kursi rotan ini akan turun dan lebih memilih untuk membeli kursi plastik ini. Sebaliknya, jika harga barang penggantinya atau kursi plastik ini naik, maka akan lebih memilih untuk membeli kursi rotan ini. Lalu selanjutnya ada tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan konsumen akan menunjukkan daya beli konsumen tersebut. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka akan semakin tinggi pula jumlah permintaan terhadap suatu barang. Selanjutnya ada selera konsumen. Selera konsumen juga berpengaruh terhadap permintaan suatu barang. Semakin tingginya selera konsumen terhadap suatu barang, maka permintaan terhadap barang tersebut pun akan meningkat pula. Jika diibaratkan ada seorang konsumen yang ingin membeli handphone, tetapi dia seleranya hanya di handphone misalkan Oppo saja. Nah, walaupun harga handphone lain lebih murah atau lebih mahal, tetapi selera si konsumen ini lebih minat kepada HP Oppo tersebut, maka dia akan lebih memilih
kepada handphone yang satu ini. Lalu selanjutnya ada prediksi perkiraan harga di masa mendatang. Nah, jika konsumen memprediksikan bahwa suatu barang tertentu akan naik, pasti konsumen tersebut akan membeli barang-barang tersebut saat itu juga ketika harganya masih normal. Maka permintaan pun pada saat itu akan naik seperti itu. Lalu yang terakhir ada jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk yang ada dalam suatu daerah atau negara, maka semakin tinggi pula jumlah permintaan atas suatu barang untuk harga tertentu. Lalu ada contoh kurva permintaan. Di sini ada 5 tingkatan harga. Yang pertama 20.000, 18 dan seterusnya. Bisa dilihat dalam kurvanya, ketika harga 20.000, maka jumlah yang diminta adalah 120 barang. Ketika harga turun menjadi 18.000, maka jumlah yang diminta menjadi 140 barang. Nah, ketika harga turun lagi menjadi 16.000, maka jumlah yang diminta akan naik menjadi 160. Lalu turun lagi menjadi 14.000, maka jumlah yang diminta naik menjadi 180 barang. Dan yang terakhir, ketika harga turun menjadi 12.000, maka jumlah yang diminta akan meningkat menjadi 200. Selanjutnya ada higher demand atau permintaan yang lebih tinggi. Nah, higher demand jika diterjemahkan artinya adalah permintaan yang lebih tinggi. Maka saya sendiri menyimpulkan bahwa higher demand adalah keadaan di mana jumlah permintaan lebih tinggi dibandingkan jumlah yang disediakan atau jumlah yang ditawarkan. Bisa dilihat dalam kurvanya, ketika harga pasar terjadi pada 500 dengan jumlah 50 unit dan membentuk keseimbangan pasar. Nah, ketika harga diturunkan menjadi 400, maka menyebabkan naiknya permintaan menjadi 60 unit, tapi di sisi lain mengakibatkan turunnya jumlah penawaran atau jumlah yang ditawarkan menjadi hanya 20 unit saja. Maka ini mengakibatkan jumlah permintaan yang lebih besar dibanding jumlah penawaran, menjadi 40 barang yang kelebihan, seperti permintaan yang berlebih, seperti itu. Mungkin hanya sekian saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.